Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Oklandari dan beserta teman-teman saya yang bernama Anita Muawanah dan Mita Rizky Damayanti akan menjelaskan tentang penata laksanaan exercise untuk amputasi below knee pada penderita diabetes mellitus. Amputasi adalah pengangkatan sebagian anggota tubuh maupun seluruh anggota tubuh. Menurut WHO, lower extremity amputation lebih sering terjadi 10 kali lipat pada diabetes mellitus. Penyebab yang paling sering terjadi adalah penyakit okulasi arteriosklerotik dan komplikasi diabetes mellitus, diikuti dengan trauma dan keganasan. Komorbiditas yang ditemukan mungkin terjadinya hipertensi, neuropati perifer, nikotinisme, dan penglihatan berkurang, maupun masalah keseimbangan dan fleksibilitas dan dekondisi. Fase yang terjadi pada amputasi ada 9, yang pertama preoperatif, yang kedua amputation surgery, yang ketiga acute post-surgical, yang keempat pre-prosthetic, yang kelima prosthetic perception, yang keenam prosthetic training, yang ketujuh communicative integration, yang kedelapan vocational rehabilitation, dan yang kesembilan follow up. Diabetes mellitus menurut WHO tahun 1999 didefinisikan sebagai kelainan metabolik dari berbagai etiologi yang ditandai dengan hiperglikemia kronis dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein akibat defek sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Kriteria diagnosa diabetes mellitus yang pertama, pemeriksaan glukosa lebih dari 126 mg per desiliter pada saat puasa. Puasa yang dimaksudkan adalah tidak adanya konsumsi atau asupan kalori minimal 8 jam sebelum pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan glukosa plasma lebih dari 200 mg per desiliter setelah 2 jam tes toleransi glukosa oral TTGO dengan beban glukosa 75 gram, atau pemeriksaan glukosa plasma sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter dengan keluhan klasik adanya poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak dijelaskan sebabnya. Yang keempat, adanya pemeriksaan HbA1c lebih dari 6,5% dengan menggunakan metode terstandarisasi oleh National Glycohemoglobin Standardization Program. Sebelum treatment, penting untuk melakukan pemeriksaan fisik pada penderita diabetes mellitus yang meliputi yang pertama, tinggi dan berat badan, yang kedua, tanda-tanda vital termasuk tekanan darah saat terlentang maupun duduk, yang ketiga, kardiovaskular termasuk evaluasi denyut nadi, yang keempat, adanya pemeriksaan neurologis, cahaya, sentuhan, sensasi gerakan, getaran, refleks, kekuatan motorik. Rehabilitasi dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan fungsi dan mobilitas pasien, baik pasien tetap menggunakan protesis atau tidak menggunakan alat bantu lainnya. Pada pasien diabetes mellitus terdapat insiden tertinggi penyakit arteri koroner yang tersembunyi. Beberapa penelitian menemukan setinggi 42%. Oleh karena itu, elektrokardiograf dasar dan pemantauan yang cermat terhadap tanda vital dan fase berjalan sangat penting. Program rehabilitasi dapat menggunakan The Evidence-Based Amputee Rehabilitation atau EBAR program yang terdiri dari 5 komponen utama. Pertama, cardiopulmonary endurance dan flexibility. Yang kedua, terang dan lower limb strengthening. Yang ketiga, balance dan coordination. Yang keempat, weight bearing dan stance control. Yang kelima, prosthetic gait training.
Selain itu juga dilakukan pemeriksaan gerak aktif maupun pasif. Dilakukan pada kedua tungkai antara kaki yang pos amputasi dan kaki yang normal. Tujuannya untuk memperbandingkan pada kaki yang sehat dan kaki pos amputasi. Pemeriksaan spesifik yaitu menggunakan MMT untuk mengetahui nilai otot. Yang kedua menggunakan goniometer untuk mengukur seberapa luas gerakan sendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidur. 2. Tarik nafas. 2. Kamu mulai, Ruth. Mulai ya, Ruth. Tarik nafas. 2. Narik nafas lewat hidung. 2. Oke, sekarang pejam. Sekali lagi. Tarik nafas. Asyik. Tarik nafas. Buang. Lagi. Tekan panggul ke arah bed. Sambil di saat menekan, sambil mengencangkan perutnya. Tekan kencang perutnya, sip. Tekan, relax. Lagi, tekan panggul, sip. Relax. Lagi tekan panggul, kencangkan perut, kencang. Relax. Tangan ke atas. Turun. 1. Lagi. 5 kali ya. Turun. 2. Dan sekam-kam. Turun. 3. Lagi. 4. Sekali lagi. Turun. 5. Sekarang mau posisi duduk. Latihan duduk. Let's go. Tahan. Miring. Up. Miring dulu. Ditahan, turun. Tongkai turun. Tongkai turun. Tongkai turun. Tangan sini. Ya, duduk. Ibu menggerakkan lengan atas ibu seperti ini, searah jarum jam, sebanyak 10 kali, Ibu. Coba Ibu, silahkan. Iya, Ibu lebih tinggi, Bu. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan krep. Pertama, tinggi krep harus 2 cm di bawah ketiak atau aksila, atau bisa diukur dengan 3 jari di bawah aksila, seperti ini. Posisi awal pasien duduk dengan krep juga berada di sebelah kiri pasien. Lalu pasien diminta untuk berdiri, dibantu dengan memegangi krep. Hal ini juga digunakan untuk agar pasien dapat menjaga membantu keseimbangan pasien. Nah, pada saat pasien sudah berada di posisi berdiri dengan keseimbangan yang baik, maka satu krep dapat dipindah ke sebelah kanan pasien. Pasien diminta untuk mengayunkan kedua krep ke depan dengan syarat jarak kedua krep tidak terlalu jauh dan tidak dihentakkan. Lalu pada saat berjalan sangat penting bahwa beban ditumpu pada kedua lengan pasien atau kedua tangan pasien, bukan di bawah aksila atau di dekat aksila. Pasien diminta untuk mengayunkan krep kedua, lalu kaki sehatnya ke depan, lalu maju lagi, kaki sehat ke depan. Jadi di sini pasien sudah berdiri tegak dengan dibantu oleh kedua krep. Lalu pasien lalu terapis melakukan
memberikan stimulasi atau dorongan pada kiri, kanan, depan maupun belakang agar pasien belajar untuk mempertahankan keseimbangan tubuh pasien itu sendiri. Baik, kita akan coba. Ibu, ini saya akan menggerakkan ibu ke kiri, ke depan, ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Dimohon ibu untuk menjaga keseimbangan ibu agar tidak jatuh, ya Bu ya. Pandangan ke depan ibu, jangan terlalu. Oke, kita akan mulai. Tahankan ya Bu ya. Tahankan. Ya, tahankan baik. Oke. Jika pasien tidak oleng atau tidak jatuh, maka bisa kita sebut keseimbangannya sudah baik. Setelah pasien sudah terbiasa dengan menggunakan kedua krek, kemudian pasien dilatih untuk latihan tanpa krek. Latihan ini setelah pasien dipasang dengan protese. Kemudian kita akan melatih latihan jalan tanpa menggunakan krek. Sebelumnya, kita akan melatih keseimbangan pasien dulu. Dengan cara pasien berdiri tegak, kemudian kita menggerakkan depan, belakang, tahan tegak, tetap tegak, tetap tegak, tegak, tegak. Kemudian pasien akan diajari untuk jalan kalau keseimbangannya sudah bagus. Dengan cara terapis tetap memegangi pasien dan pasien diinstruksikan untuk jalan seperti biasa. Tegak dulu, kita jalan. Maju. Satunya. Lagi. Maju. Lagi. Muter. Putar. Putar. Tegak dulu. Maju. Maju. Pelan. Pelan. Ini latihan jalan agar pasien tetap mandiri dengan protesenya